Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Di video kali ini, lagi-lagi kami membagikan satu saham batu bara. Saham ini menurut kami belum naik bila dibandingkan dengan saham-saham sejenis. Ini adalah perusahaan yang kami maksud, PT Adaro Energi Indonesia Tbk dengan kode saham ADRO. Kami telah menganalisa laporan keuangan triwulan 2 yang sudah terbit. Seperti biasa, disclaimer on ya, video analisa saham ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi jual beli saham. Pastikan untuk selalu menganalisa ulang supaya mendapatkan analisa yang akurat. Tonton video ini sampai habis agar Anda bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Berikut adalah analisa yang bisa kami dapatkan. Yang pertama, aset kas perusahaan meningkat dari 1,8 miliar dolar menjadi 2,2 miliar dolar. Bila melihat data historis, maka peningkatan kas mulai terlihat tajam sejak tahun 2021. Persediaan perusahaan meningkat dari 125 juta dolar menjadi 195 juta dolar. Tingkat persediaan ini sudah mencapai puncak tertingginya sejak 2016. Namun bila melihat dari pertumbuhannya, maka pertumbuhan persediaan saat ini terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan level tertingginya di full year 2019. Pertumbuhan persediaan yang signifikan di 2019 ternyata menunjukkan kinerja yang melemah dari 2018. Ini bisa kita waspadai sebagai penurunan kinerja yang akan terjadi di masa depan. Saat ini proyeksi profitabilitas full year masih akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kita akan terus monitor kinerjanya di kuartal selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update analisa saham ini. Total aset perusahaan meningkat dari 7,5 miliar menjadi 8,7 miliar dolar. Aset dari tahun ke tahun cenderung naik secara konsisten, namun tidak terlalu cepat. Melihat secara detail, ada pos yang menarik perhatian kami, yaitu investasi pada Ventura Bersama yang naik 38% dari tahun lalu. Investasi yang dilakukan perusahaan adalah untuk pembangunan PLTU Batang yang memiliki potensi tambahan pendapatan sebesar 35 hingga 40 juta dolar per tahun. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan meningkat tipis dari 3,1 miliar dolar menjadi 3,2 miliar dolar. Bila dilihat dari data historisnya, maka tingkat liabilitas terlihat cukup stabil. Dari debt to equity ratio, maka tingkat utang terlihat terjaga di rentang 30 hingga 50%. Juga terlihat cenderung menurun yang menurut kami adalah pertanda yang cukup bagus. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum dicadangkan meningkat 34% dari 2,7 miliar dolar menjadi 3,6 miliar dolar. Terlihat perkembangan saldo laba konsisten menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Total ekuitas meningkat dari 4,1 miliar menjadi 5 miliar dolar atau meningkat 23%. Bila membandingkan antara ekuitas dan saldo laba, maka terlihat adanya tren kenaikan porsi saldo laba yang porsinya makin meningkat hingga 71% di kuartal ini. Ini mengkonfirmasi pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan saldo laba. Yang keempat, pendapatan.
Pendapatan usaha meningkat dari 1,5 miliar menjadi 3, miliar dolar atau meningkat 127%. Pendapatan triwulan 2 ini sudah mendekati full year 2021, sebuah pencapaian yang luar biasa. Melihat secara detail data penjualan ekspor, maka terjadi peningkatan di semua negara yang dituju, kecuali ke Cina. Kita juga bisa melihat bahwa profil penjualan perusahaan terdiversifikasi dengan baik, di mana tidak ada porsi yang terlalu dominan seperti pada saham batu bara lain dengan market cap lebih kecil. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan meningkat sangat signifikan dari 169 juta dolar menjadi 1,2 miliar dolar atau meningkat 613%. Terlihat laba bersih loncat sejak 2021 dan proyeksi kami laba akan terus meningkat. Yang keenam, cash flow. Arus kas bersih dari aktivitas operasi meningkat 401 juta dolar menjadi 1,3 miliar dolar. Seiring dengan laba yang meningkat di 2021, maka terlihat juga cash flow yang juga meningkat. Melihat dari rasio operating accrual, maka tidak terlihat adanya kejanggalan. Menurut kami, neraca perusahaan cukup sehat. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan konsisten membagikan dividen dari tahun ke tahun dengan payout ratio yang cukup tinggi. Yield yang dibagikan bulan Juni lalu sebesar 7,6%. Kita juga harapkan perusahaan bisa membagikan dividen bonus seperti perusahaan batubara lainnya. Jadi, cek terus corporate action-nya. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan menunjukkan level terendah sejak 2016. Ini menjelaskan kenapa laba meroket. Selain pendapatan yang meningkat, juga karena efisiensi yang juga makin baik. Rasio proyeksi ROE pun telah melampaui full year 2021 lalu, namun NPM mulai melandai. Bila melihat dari chart pergerakan harga, maka saat video ini dibuat, harga menunjukkan 3.930. Harga telah berhasil melewati resistennya di level psikologisnya di 3.700 dan tertahan di level 4.000-an. Rupanya ada berita tentang buyback saham yang dilakukan oleh perusahaan. Ini menimbulkan potensi naiknya akan lebih lambat ketimbang saham batu bara lain. Ini karena umumnya perusahaan ingin membeli saham di harga yang murah. Apakah akan ada markdown untuk payback di harga murah? Kita tunggu saja. Rasio aset turnover juga meningkat dari tahun sebelumnya dan mulai mengejar performa full year 2021 lalu. Gross profitability pun sudah menunjukkan level yang menyamai puncak kinerja full year 2021. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 3,5 secara historis terlihat cukup murah, walau sebenarnya tidak optimal untuk membeli saham batu bara pada level ini karena PER yang sudah rendah. PBV 1,6 terlihat juga tidak murah lagi secara historis. Namun, bila membandingkan dengan saham batu bara lain, maka PBV masih akan terlihat murah. Dengan menimbang rasio PBV, ekuitas yang terus naik dan juga ROE yang mencapai all-time high-nya, maka kami memberikan valuasi harga wajar saham ini ada di 8.600 dengan PBV 3,7 kali. Kami menilai saham masih bisa naik lebih tinggi lagi. Ini karena adanya sentimen krisis energi yang belum juga usai. Ada pula sentimen buyback serta PLTU Batang yang bisa menambah pendapatan di masa depan. Yang ke-10, momentum. Melihat data pergerakan harga, kami menggunakan simulasi Monte Carlo untuk mendapatkan resiko penurunan harga terdalam.
Resiko penurunan ada di rentang 7% hingga 20%. Dengan demikian, risk reward yang bisa didapatkan adalah sebesar 5,9 kali. Menurut kami, ini cukup oke. Walau perlu diingat, saham ini sudah pada level high risk, sehingga bila berniat mengkoleksinya, maka Anda harus bisa menerima resiko penurunan ini. Apakah Anda berniat membeli atau bahkan sudah menjualnya? Bagikan pengalaman Anda di komen di bawah. Setelah memaparkan seluruh hasil analisa, maka kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan mulai bertumbuh dengan kencang sejak triwulan 3 2021 lalu dan terus melanjutkan pertumbuhannya sampai triwulan 2 tahun ini. 2. Perusahaan masih memiliki prospek pendapatan yang cukup cerah dengan PLTU batang dengan potensi 35 hingga 40 juta dolar per tahun. 3. Profil pelanggan ekspor yang terdiversifikasi membuat perusahaan memiliki peluang yang tinggi untuk dapat mempertahankan kinerjanya ke depan. 4. Efisiensi dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan masih bisa memiliki potensi bertumbuh. 5. Valuasi terbilang lebih murah bila dibandingkan dengan saham batu bara lain yang sudah berterbangan. Juga didukung dengan risk reward yang cukup tinggi. 6. Momentum masih berlanjut, namun karena sentimen buyback dan volatilitas tinggi, Anda harus berhati-hati untuk tidak masuk dengan dana yang terlalu besar. Dengan adanya sentimen buyback, maka bila Anda ingin mengkoleksi saham ini, menurut kami sebaiknya pembelian dilakukan secara bertahap. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Disclaimer on ya, seluruh analisa saham yang kami tuang di sini merupakan opini pribadi, bukan rekomendasi untuk menjual maupun membeli saham. Selalu analisa kembali sebelum Anda berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update saham momentum kami selanjutnya. Bye!